Selamat sore untuk anak-anak kami sekalian, khususnya siswa-siswi kami kelas 11 angkatan 8 SMA Unggul Del. Nah, video kali ini berdasarkan janji saya minggu lalu bagaimana cara pelaksanaan atau keterampilan beberapa teknik dasar dalam sepak bola. Materi kita dalam sepak bola semester ini yang pertama itu yang akan kita bahas namanya kontrol. Kemudian nanti setelah kontrol ada juga yang menendang. Nah, oke, yang pertama, apa itu kontrol? Kontrol adalah teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain sepak bola. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguasai atau melindungi baik itu dari rebutan lawan untuk menciptakan sebuah kolektivitas permainan. Apa saja yang termasuk dalam teknik dasar kontrol? Yang pertama itu kontrol menggunakan kaki. Beberapa tahapan pelaksanaan yang sudah saya berikan di modul untuk sebagai bahan kamu kita diskusi dan pembelajaran kamu mengenai materi sepak bola kita di semester ini. Yang pertama, langsung saja, ada namanya kontrol menggunakan telapak kaki. Pada dasarnya untuk menganalisis sebuah keterampilan dalam berolahraga, kamu harus menguasai ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap awal. Bagaimana dilakukan sebuah keterampilan atau berolahraga itu, tahapan awalnya seperti apa? Bagaimana cara pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, ada disebut pelaksanaan atau inti dari gerakan tersebut itu harus kamu kuasai dan bisa kamu jelaskan bagaimana cara pelaksanaannya. Dan yang ketiga itu ada namanya tahapan akhir atau tahap akhir. Setelah melakukan kegiatan tersebut, follow through atau gerak lanjutan seperti apa yang harus dilakukan. Seperti itu dia. Langsung saja, video yang pertama ini adalah cara pelaksanaan atau keterampilan kontrol menggunakan telapak kaki. Berdasarkan modul yang sudah saya kasih sama kalian, sebaca dan kalian bisa cermati apa-apa saja yang ada di sana. Kemudian bagaimana cara pelaksanaan yang ada di video. Cara pelaksanaan kontrol menggunakan telapak kaki itu sangat sederhana. Yang pertama itu si pemain harus selalu rileks. Kemudian pandangan itu harus mengarah ke bola. Jadi ketika si pemain ingin mengontrol, pandangannya entah kemana-mana akan menyulitkan si pemain bisa mengontrol atau menguasai bola. Kemudian pelaksanaan, ketika bola datang, si pemain harus selalu siap dan siaga melihat arah datangnya bola. Kemudian pada saat bola sudah mendekati kaki ini harus rileks dan sedikit ditarik ke belakang. Kemudian bola harus tepat berada di telapak kaki dan memijak bola. Oke, pijakan bola ini akan bola berhenti dan menjadi dalam penguasaan si pemain. Oke, selanjutnya yang kedua itu menggunakan kaki bagian dalam. Dalam video kalian bisa melihat dan bagaimana tahapan pelaksanaan yang saya berikan kontrol menggunakan kaki bagian dalam. Seperti kontrol menggunakan telapak kaki, sama saja. Pada tahapan awalnya si pemain itu harus rileks. Dia harus rileks, tidak terburu-buru, dan kemudian pandangan ini harus selalu mengarah ke bola. Pada tahapan inti atau tahapan pelaksanaan, ketika bola sudah mulai mendekat ke kaki, kalian harus mengarahkan kaki bagian dalam kalian ke bola. Kemudian ada sepersekian detik kaki kalian agak sedikit mundur mengikuti arah bola. Beberapa pemain kewalahan dalam melaksanakan kontrol menggunakan kaki bagian dalam. Itu terjadi karena yang pertama itu tubuhnya tidak rileks. Kemudian pandangan ini sen ke bola. Oke, untuk pemain-pemain profesional ketika dia mengontrol bola tidak memandang bola, itu karena dia sudah biasa. Yang kedua, setelah bola mendekati dia, mengarah kepadanya, kaki yang ingin digunakan mengontrol bola itu sedikit kaku. Jadi, ketika bola datang, kakinya kaku, terjadi pentalan sehingga bola jauh dari penguasaannya. Perlakuan yang benar adalah ketika bola datang, kaki yang ingin mengontrol, bagian kaki yang ingin mengontrol ini sedikit mengikuti ke belakang sepersekian detik. Supaya apa? Supaya mengurangi yang namanya benturan. Jadi ketika ditarik, kemudian di stop. Nah, jadi berada di sekitaran si pemain tersebut. Itu dia teknik dasar yang harus dikuasai atau diperhatikan oleh si pemain, terutama pemain-pemain pemula. Nah, yang selanjutnya mengontrol menggunakan punggung kaki. Punggung kaki biasanya untuk pemain pemula itu agak sulit untuk dilakukan. Untuk kemungkinan itu bisa dikuasai. Sama halnya seperti kontrol-kontrol sebelumnya. Tahapan awalnya itu sama saja, pandangan selalu kepada bola, kemudian tubuhnya harus selalu rileks. Kemudian pergunakan kaki bagian punggung tidak terlalu kaku. Sama saja seperti kaki bagian dalam, tidak terlalu kaku, kemudian mengurangi yang namanya benturan ke bola. Jadi beberapa teknik dasar atau perlakuan kontrol menggunakan kaki ini, kata kuncinya itu harus mengikuti arah datangnya bola supaya mengurangi yang namanya benturan. Oke, ketika bola datang, posisi kaki yang ingin menerima diam saja atau kaku akan menimbulkan yang namanya benturan sehingga bolanya jauh dari kontrol si pemain. Oke, di dalam video kalian bisa menyaksikan dan menganalisis bagaimana saya bisa melaksanakan tahapan awal kaki
yang saya gunakan. Bagaimana tahapan awalnya, pelaksanaannya, ada sepersekian detik saya menarik kaki untuk mengikuti arah datangnya bola supaya tidak terjadi benturan. Nah, yang terakhir di dalam video itu ada yang namanya kontrol menggunakan paha. Menggunakan paha sama saja seperti kontrol menggunakan kaki bagian yang sudah saya sebutkan. Menggunakan paha itu tentunya harus selalu rileks. Dan kemudian tahapan pelaksanaan itu, kaki itu harus diangkat, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Mungkin kalian akan menyaksikan bagaimana saya melaksanakan atau tahapan pelaksanaan dalam kontrol menggunakan paha. Saya selalu membuat yang namanya penarikan dan mengikuti arah datangnya bola. Itu gunanya supaya bola tidak terlalu jauh dan mengurangi yang namanya benturan. Nah, selanjutnya pada video tersebut saya sudah memberikan bagaimana tutorial kontrol menggunakan dada. Tahapan pelaksanaan menggunakan dada itu yang pertama itu harus betul-betul fokus. Pandangan itu harus menuju bola. Oke, lepas dari bola untuk melaksanakan yang namanya kontrol menggunakan dada. Oke, kemudian pada tahap pelaksanaan ketika bola ingin menghampiri dirimu atau kamu itu harus mundur senti ke belakang, kemudian mengikuti arah datangnya bola, mengurangi yang namanya benturan. Pada saat kamu menggunakan kontrol dada kamu ini harus selalu rileks, tidak terlalu kaku, mengurangi yang namanya benturan. Ketika sudah badanmu kaku, bola yang datang kencang, nah otomatis bolanya akan jauh dari kontrol. Pemain-pemain pemula merasa gagal dalam melaksanakan kontrol posisi bagian tubuh apapun, bagian tubuh manapun. Ketika kamu melaksanakan kontrol itu harus selalu rileks dan mengikuti arah datangnya bola. Selanjutnya, kontrol menggunakan kepala. Tentunya bagian tubuh kamu yang paling keras itu adalah kepala. Ketika bola datang dalam keadaan lajur yang begitu cepat atau mungkin sedang, yang menerima itu bagian tubuhmu yang paling keras, tentunya akan memungkinkan yang namanya benturan. Jadi pada saat kamu melihat tutorial pelaksanaan kontrol menggunakan kepala itu, kamu bisa perhatikan bagaimana saya melakukannya. Ketika bola mau datang, kepala saya ini agak saya tarik dan agak sedikit ditekuk. Gunanya keadaan bola yang datang sama saya, ketika saya sudah rileks, kepala saya rileks dan sedikit mengikuti arah datangnya bola itu bisa selesai. Itu dia tips dan beberapa bentuk kesalahan yang sering dilakukan para pemain pemula dalam permainan sepak bola. Oke, selanjutnya yang pertama itu kalian harus pahami dulu apa itu perbedaannya antara passing, mengumpan, dan shooting. Yang pertama, passing adalah teknik dasar yang dilakukan dalam permainan sepak bola. Tujuannya adalah untuk mengirim atau mengoper kepada teman untuk menciptakan suatu kolektivitas permainan menggunakan kaki, kepala, dan lainnya. Kamu sudah pernah dengar bagaimana cara pelaksanaan kaki menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Apa itu perbedaan antara passing dan mengumpan? Terletak pada tujuan dan arahnya bola. Kalau dia passing tadi untuk menciptakan kolektivitas permainan antara pemain satu dengan pemain yang lainnya dan kerjasama tim untuk memenangkan suatu pertandingan. Shooting yang baik itu ketika dia mengarah pada tepat sasaran dan kemudian mempunyai power yang baik. Penguasaan teknik shooting itu yang pertama itu adalah bagaimana kamu bisa menjaga akurasi. Shooting menggunakan kaki bagian dalam, shooting menggunakan punggung kaki, dan lain-lain. Yang pertama ini sudah terjaga akurasinya, kemudian ditambahi dengan latihan yang cukup. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya ucapkan